Halo teman-teman, selamat datang di zaman dimana hari ini karomah dipertontonkan, dipertunjukkan, bahkan dipamerkan secara luas. Yang terkadang itu hanya demi popularitas, uang, bahkan trik marketing dalam dakwah. Ini tuh zaman dimana dukun itu upgrade branding, tak lagi pakai keris dan bunga 7 rupa, tapi mereka itu pakai surban, bahkan gelar gus, bahkan abuya, dan mereka ini live di YouTube. Bahkan mereka ini ada yang mengaku bisa interogasi jin, mengancam malaikat, bahkan bisa bicara dengan semut. Menariknya, ada juga yang tiap hari mereka ini buka praktik karomah, seperti klinik, lengkap dengan resepsionisnya. Bahkan keris petir, dan semua itu katanya izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lucunya, para jin itu selalu on time di depan kamera. Bahkan setiap sore, pas lighting sudah di set, kamera menyala dan adsennya aktif, bukankah luar biasa banget jin-jin ini bisa akur sama algoritma daripada YouTube. Dan yang lebih lucu lagi, mereka panggil ini karomah. Padahal dalam Syarhul Hikam, karya daripada Syekh Abdullah Baros, beliau mengatakan dalam kitab tersebut, wahadha nasirun fal karamatu ghaliban la tunalu wa la takunu illa natijata husnil istiqamah. Kata beliau itu karomah itu nadirun. Karomah itu jarang terjadi. Karena karomah itu pada umumnya tidak bisa diminta dan tidak akan muncul kecuali sebagai buah dari kesempurnaan istiqomah. Maka ya karomah itu tidak bisa dijadwal, tidak bisa diprogram, dan tidak turun demi cuan dan panggung popularitas. Intinya karomah itu tersembunyi. Yang ribut-ribut biasanya cuma iklan palsu, sebab tidak semua yang aneh itu wali. Dan bisa saja dia pemain debus atau bahkan kontestan The Master. Sebab tidak semua wali itu butuh dilihat aneh. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Apakah karomah itu benar-benar ada? Dalam kitab Dalilul Falihin, syarah daripada Riyadhus Shalihin, dijelaskan bahwasanya al-karamatu hiya kullu amrin khariqin lil adah yudhiruhullahu subhanahu wa ta'ala ala yadi muttabi'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, karomah adalah setiap perkara luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan, khariqun lil adah, yang Allah tampakkan melalui tangan orang-orang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imma takriman wa imma lihujjatin au hajatin kana surati hakin au ibtali batilin. Kata beliau, karomah ini tujuannya adalah penghormatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagai hujah, atau untuk memenuhi kebutuhan syar'i seperti menolong kebenaran atau menolak kebatilan. Bahkan teman-teman, karomah ini juga terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang termasyhur adalah kisah daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika saat itu berkhutbah di Madinah. Tatkala itu beliau seraya mengatakan dengan keras menghentikan khutbahnya, dan beliau berteriak dengan lantang, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Beliau meneriaki salah satu sahabat bernama Sariyah ibn Zanim. Beliau mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah ke gunung, wahai Sariyah ke gunung. Beliau mengulangi 2 kali. Padahal saat itu Sariyah ibn Zanim salah satu panglima pasukan muslim yang saat itu berperang di daerah bernama Nahawan, yang saat ini kita kenal sebagai daerah Iran, dan hampir mereka terkepung musuh. Beberapa waktu kemudian datang kabar bahwasanya
Sariyah ibn Zanim beserta pasukannya itu benar-benar mendengar suara Umar bin Khattab, dan karena teriakan Sayyidina Umar itulah mereka selamat atas serangan dan kepungan daripada para musuhnya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai karomah. Bahkan kisah ini dinukil oleh beberapa para ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Al-Furqan, beliau ikut mengutip kisah ini dan dinyatakan sebagai karomah. Jadi ya, karomah itu ada, karomah itu nyata. Oleh sebab itu dalam Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin disebut bahwa karomah itu sabitatun bisyar'i wal waqi, dikuatkan daripada syariat wal waqi, dan realita yang ada. Para ulama itu sepakat bahwasanya karomah termasuk khawarikul adah. Tapi banyak orang sekarang menganggap bahwasanya karomah itu khawarikul akli. Apa maksudnya sih? Mengapa demikian? Sebab khawarikul adah adalah sesuatu yang melanggar adat, melanggar kebiasaan manusia secara umum, tapi tidak melanggar akal atau hukum logika universal. Maka karomah seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang terdengar di medan perang suaranya saat itu melanggar kebiasaan manusia, tapi masih mungkin diterima oleh akal. Karena sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah itu qadirun, Ia maha kuasa. Oleh karenanya karomah itu terjadi secara kebetulan, bukan dilakukan secara berulang-ulang sebagaimana orang sekarang. Ambil contoh saja mukjizat. Apakah Nabi Musa pernah membelah lautan 2 kali? Tentunya tidak. Nah, pertanyaannya, apa sih hukum adat itu? Dalam Hasyiatud Dasuki ala Matni Umil Barahin disebutkan bahwasanya hukmul adah adalah isbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruril kirani bainahuma. Hukum adat adalah penetapan hubungan antara dua hal, keberadaan atau ketiadaan, berdasarkan pengulangan yang konstan antara keduanya. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kita ini terkadang mengenal api itu membakar. Bukan karena api pasti membakar secara zat, tapi karena Allah membiasakan kita melihat bahwasanya ada hubungan antara sifat api dan sifat membakar. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Munawi dalam Kawakibud Durriyah beliau menulis, fa in kana fil adah an la yatirul insan fil hawa aw yamshi 'alal ma' aw yuhyiyal mauta fa innal awliya'a yukhribuna hadhil awaid jami'aha. Jika menurut kebiasaan manusia tidak bisa terbang di udara, tidak bisa berjalan di atas air, atau tidak bisa menghidupkan orang mati, maka kekasih Allah ini, para wali-wali Allah itu melanggar kebiasaan-kebiasaan ini. Dan ingat, hanya khawarikul adah, bukan kebiasaan yang ia lakukan berulang-ulang tiap hari demi hari. Maka jika suatu saat ada orang yang tidak terbakar oleh api sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu disebut sebagai khawarikul adah, tapi hanya terjadi jika Allah ini berkehendak dan pada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak orang yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kalau ada orang yang demo tiap hari, dia masuk bara api, dibakar tiap hari, atau live TikTok makan beling tiap hari, itu bukan karomah, tapi itu mungkin stand up sulap. Psikologi menyebut ini fenomena spiritual abuse, ketika praktik-praktik palsu yang mereka atasnamakan itu adalah agama digunakan untuk manipulasi emosional, membuat orang takut kehilangan keberkahan, takut disantet, takut tidak sembuh, bahkan takut tidak kaya karena ia menjanjikan pesugihan. Maka
akhirnya umat ini jadi pasien spiritual yang kecanduan sesaat, sambil terus disedot imannya, dijarah hartanya. Nah, karomah-karomahan ini bukanlah syariat, tapi mungkin sirkus berbungkus sorban. Mereka tak sedang dakwah, mereka ini mungkin dagang kecemasan dan jualan keputusasaan pada orang-orang sekitar. Kalau memang mereka ini benar-benar sakti, kenapa tak menyembuhkan Indonesia dari jurang korupsi? Kenapa tak sembur saja Palestina dari cengkraman Israel? Karena mereka ini ya bukan wali, mereka hanya aktor di teater kebodohan umat kita. Tapi teman-teman, kabar baiknya di tengah hiruk pikuk karoma instan, di mana kamera ini lebih ramai daripada kitab-kitab turos, masih ada mereka ulama yang sejati, para kiai, para ustadz, yang sibuk dengan ilmunya, yang istiqomah tanpa sorotan, yang mungkin tak butuh trik atau acting untuk membimbing umat. Mereka itu tak meniup layar demi view, tak menghardik jin demi donasi, tak berdagang rasa takut kepada masyarakat dengan tarif paket penyembuhan yang mungkin tak masuk akal dan punya branding bahwasanya ia sakti sebagai penyembuh segala hal. Mereka ini, ulama-ulama soleh kita ini, cukup duduk di balik kitab, mengajarkan sabar dan ilmu kepada para santrinya, bukan menjual harapan palsu bersampul izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karomah mereka itu bukan tayangan prime time. Karomah mereka adalah keikhlasan mengajar ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran saat itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau berkata, in lam yakunil ulama aulia falaisa lillahi waliyun. Kata beliau, jikalau para ulama ini bukan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak punya wali. Maka jika wali-wali Allah ini tak viral, tak sakti, tak pamer, itulah justru tandanya mereka ini benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu waspadalah, jika karomah terasa seperti acara sulap, acara debus, selalu tayang rutin, selalu ada lighting, dan selalu berakhir dengan link donasi. Karena dibalik semua itu mungkin ada umat yang kehilangan nalar, kehilangan iman, bahkan kehilangan uang. Terima kasih.